selalu identik dengan kekuasaan dan kepentingan? Nah, sebelum masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Giska Aila Azuhra dengan akronim 0011. Nah, bagi manusia, politik merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Politik dalam Islam mencakup aspek-aspek penting yang berlandasan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, hukum syariah, dan tujuan kemaslahatan bersama. Konsep politik dalam Islam. Dalam terminologi politik Islam, politik itu identik dengan siasa yang secara kebahasan artinya mengatur. Selanjutnya, ciri-ciri politik Islam. Yang pertama, kemaslahatan umat. Yang kedua, ideologi agama. Yang ketiga, pertanggungjawaban akhirat. Yang keempat, sumber ajaran syariat. Dan yang kelima, seni dan kreasi pemerintah. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum, di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Prinsip-prinsip siasat politik dalam Islam ialah yang pertama, kedaulatan, yang mana kekuasaan menentukan hukum dan kebijakan bersumber dari nilai syariat atau ketuhanan. Yang kedua ialah ketaatan, yang mana kepatuhan terhadap pemimpin dan aturan yang sah dalam kerangka kebenaran. Yang ketiga ialah persamaan, yang mana semua individu itu setara di mata hukum tanpa diskriminasi. Yang keempat ialah musyawarah, yang mana pengambilan keputusan melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Yang terakhir ialah keadilan, yang mana menempatkan hak pada pemiliknya serta bertindak adil dan seimbang. Macam-macam politik dalam Islam. Yang pertama ialah syasat dusturiyah, yaitu mengatur pemerintahan dan konstitusi. Yang kedua ialah syasat dauliyah, yaitu hubungan internasional. Yang ketiga ialah syasat maliyah, yaitu pengelolaan ekonomi dan keuangan. Nah, dalam politik Islam, urgensi politik dalam dakwah dapat dipahami melalui beberapa urgensi. Yang pertama ialah penyiaran pesan dakwah yang lebih luas. Yang kedua, pengaruh terhadap kebijakan publik. Yang ketiga, perlindungan hak minoritas muslim. Yang keempat, menerapkan mulia moral dan etika Islam. Yang kelima, memegang penyelewengan Islam. Nah, gimana nih teman-teman? Dari pembahasan tadi, pesan yang dapat kita ambil adalah politik bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dipahami dan dijalankan oleh nilai kebaikan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda muslim, kita harus berbicara jujur dan adil dalam setiap peran, termasuk dalam kehidupan berbangsa. Dan yang perlu diingat, kekuasaan adalah amanah, bukan alat kepentingan untuk